Ini dia, sebuah video afirmasi yang pastinya sudah ditunggu-tunggu banget kan sama kamu sebagai sahabat saya. Ya, jadi kalau misalnya kamu adalah tipe-tipe orang yang pengen banget membuat hidupmu menjadi lebih baik, afirmasi ini adalah salah satu caranya. Pengen tahu bagaimana cara afirmasi? Udah, nggak usah kebanyakan basa-basi, kita langsung dengerin aja sambil praktek. Setuju ya? Ini dia. Jadi gini, saya jelasin dulu apa sih yang namanya afirmasi. Dan ada nggak sih mas bedanya afirmasi dengan hukum tarik-menarik yang sering kita bahas? Jawabannya ada. Afirmasi itu pada dasarnya adalah kamu mengulangi sebuah kalimat sakti supaya apa yang kamu ucapkan tersebut bisa menjadi kenyataan. Nah ini yang berbahaya. Kadang-kadang banyak orang mensalah tafsirkan seolah-olah apa yang saya ajarkan adalah sihir. Gini deh, biar nggak salah paham, saya jelasin dulu landasan ilmunya ya, supaya kamu sebagai sahabat saya ngerti bahwa ini halal, tidak bertentangan dengan agama manapun, dan bisa dijelaskan akal sehat. Setuju? Gini penjelasannya. Ketika manusia itu berada dalam kondisi ngantuk, contohnya, manusia itu masuk ke dalam fase di mana dia antara sadar dan enggak. Coba saya tanya, pernah nggak sih kamu sebagai sahabat saya merasakan kriep-kriep? Pernah ya? Kriep-kriep tuh antara sadar dan nggak sadar, antara ngantuk tapi belum tidur, tapi nggak disebut sadar juga. Nah, fase kriep-kriep ini itu adalah sebuah fase yang paling bagus digunakan untuk afirmasi. Kenapa mas? Karena ketika kamu kriep-kriep, setengah ngantuk, setengah tidur, alam bawah sadarmu itu kebuka. Dan ingat, di video saya yang terdahulu saya bilang apa? Bener, hidupmu itu sangat ditentukan oleh alam bawah sadarmu. Dan sayangnya, alam bawah sadar itu nggak bisa disuruh. Bener, alam bawah sadar itu contohnya detak jantung. Bisa nggak kamu suruh berhenti sekarang? Nggak bisa. Kedipan mata, bisa nggak kamu sadari? Enggak, dari tadi ngedip nggak sadar kan? Nah itu adalah alam bawah sadar. Nah terus mas, kalau begitu caranya supaya sukses menggunakan alam bawah sadar emang bisa? Bisa, asal kamu tahu bahwa ada waktu yang paling emas untuk memasukkan kalimat-kalimat afirmasi. Kapan? Betul, di saat kamu kriep-kriep tadi. Udah deh, kita langsung praktek aja supaya kamu paham apa sih yang saya maksud. Setuju ya? Siap? Ini dia. Jadi syarat agar afirmasi ini berhasil, yang pertama, ciptakanlah kondisi di mana kamu setengah tidur alias ngantuk berat. Iya. Coba, kalau misalnya saya itu paling gampang untuk tidur teman-teman kalau ngedengerin orang ngomong. Bener, saya ini kalau misalnya lagi pengen tidur siang, yang saya dengerin itu adalah penceramah-penceramah. Entah kenapa kalau mereka berceramah saya itu bawaannya bisa tertidur pulas. Ya. Nah sekarang coba, kalau kamu, apa sih hal yang paling gampang banget membuat kamu tuh jadi terbawa suasana, akhirnya masuk ke dalam zona kriep-kriep? Nggak tahu, pengen saya bantu, ya udah. Tapi syaratnya kamu nurut ya sama saya. Oke. Saya anggap kamu mendengarkan atau menonton video saya ini malam. Oke? Kalau malam, otomatis di luar gelap. Nah, bagus. Di luar gelap berarti sekarang tugas kamu adalah tinggal mematikan lampu. Coba nurut sama saya. Matikan lampu kamar. Ayo, matikan lampu kamar. Nurut. Udah? Sekarang kalau sudah mematikan lampu kamar, keadaannya sudah gelap. Nyalakan kipas angin atau nyalakan AC, anggap saja seolah-olah kamu harus tidur malam ini. Ya, nyalakan kipas angin atau nyalakan AC. Sambil kamu tenang, posisikan badanmu sekarang juga, boleh duduk, boleh tiduran, asal syaratnya satu. Diri kamu nyaman banget. Cari posisi nyaman, sekarang juga. Boleh tiduran, boleh duduk. Penting, sekarang posisi nyaman. Ciptakan. Ayo. Senderin badan tuh kayaknya enak tuh. Ya. Tidurin badan di kasur. Udah? Nah, enak tuh rasanya tuh.
Enak gak? Udah enak ya badannya? Oke, bagus. Sekarang saya minta tolong yang terakhir nih. Yang paling terakhir, pejamkan matamu. Oke. Kalau kamu menuruti apa yang saya katakan sampai detik ini adalah sebuah keadaan yang seolah-olah kamu sedang ngantri untuk masuk ke pintu yang bernama setengah tidur. Sekarang tugas kamu berikutnya, nggak usah ngapa-ngapain, fokus aja ke suara saya. Fokuskan semuanya ke telingamu, dengarkan suara saya. Benar, fokus ke suara saya saat ini. Dengarkan suara saya, semakin jelas, suara saya semakin jelas masuk ke dalam otak kamu, semakin jelas, semakin dalam, dan sekarang kamu menjadi lebih ngantuk daripada sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang saya ini adalah orang yang sangat mencintai kamu. Saya tahu banget bahwa kali ini kamu sedang dilanda sesuatu hal yang sepertinya bikin hati kamu sakit ya. Kamu itu sebenarnya hebat loh. Kamu tuh hebat. Sadar nggak kamu itu hebatnya kenapa? Dari tadi, kamu itu benar-benar kuat untuk menahan diri, meluapkan air mata. Iya, saya tahu. Saya tahu hati kamu itu sakit. Saya juga paham bahwa diri kamu itu udah gak bisa lagi menerima orang-orang yang seperti mereka, yang tidak mau menghargai kamu. Coba deh sini. Saya ingin peluk kamu. Anggap saja sekarang saya ada di samping kamu, kita ngobrol. Terus kamu berada di pelukan saya. Ayo, dengarkan saya bahwa kamu itu adalah orang hebat. Coba deh. Sekarang sadar gak sih kalau memang ternyata hidup kamu tuh indah loh. Coba, kalau kau pikir-pikir, ada gak sih kesempatan orang di luar sana untuk mendengarkan video ini dan membuat kamu menjadi lebih bahagia dengan adanya video-video saya? Apakah semua orang bisa kayak kamu? Gak bisa. Dan ada gak sih orang yang sehebat kamu yang nurut sama saya sampai sekarang bisa tersenyum mendengarkan suara saya sampai detik ini? Mereka tuh belum tentu nurut, kamu nurut. Itulah hebatnya kamu. Diri kamu itu luar biasa. Mau berubah, mau menjadi orang yang lebih baik. Hebat kamu. Saya bangga sama kamu. Sekarang coba deh dengerin saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Apa sih gunanya kamu mendengarkan mereka? Apa gunanya kamu mendengarkan orang-orang yang kelakuannya gak penting? Lebih enak tuh makan. Gak peduli setiap orang mau membenci kamu. Yang penting saya. Iya, saya sebagai sahabat yang ada di telinga kamu setiap hari. I love you. Coba. Sekarang pikirkan baik-baik. Bukankah sebenarnya kamu itu lebih baik daripada mereka? Ayo, sekarang senyum dong. Senyum sambil katakan dengan jelas. Katakan dengan jelas sebuah perkataan. Ayo, katakan bersama dengan saya ya. Katakan, hidup saya lebih bahagia. Katakan, hidup saya sekarang lebih bahagia. Katakan lagi, hidup saya sekarang jauh lebih bahagia. Saya lebih bahagia. Saya lebih bahagia. Katakan lagi dengan suara yang keras, tolong. Dengan suara keras, saya lebih bahagia. Saya lebih sehat. Badan saya jauh lebih bugar dibandingkan kemarin. Badan saya lebih sehat. Badan saya bugar.
badan saya itu kuat banget. Badan saya kuat. Badan saya luar biasa sehat. Saya punya penghasilan ratusan juta per bulan. Saya punya penghasilan ratusan juta rupiah per bulan. Setiap bulan saya itu punya uang ratusan juta rupiah. Penghasilan saya ratusan juta rupiah per bulan. Saya orang yang gampang mendapatkan jodoh. Katakan, saya orang yang gampang mendapatkan jodoh. Jodoh adalah hal yang gampang buat saya. Tuhan itu baik. Tuhan sayang saya. Tuhan sayang saya banget. Saya adalah orang yang dicintai Tuhan. Karena itu saya bahagia. Katakan, saya bahagia karena saya dicintai oleh Tuhan. Hidup saya semakin luar biasa. Hidup saya semakin luar biasa. Kehidupan saya semakin mudah. Hidup saya makmur. Tuhan selalu memberkahi saya dengan rahmat-Nya yang sangat besar. Saya dicintai Tuhan. Rezeki saya bagus. Rezeki saya bagus karena saya dicintai Tuhan. Katakan, terima kasih karena saya sudah bahagia. Terima kasih karena saya sudah kaya. Terima kasih karena saya sudah mendapatkan jodoh yang paling baik. Terima kasih karena saya semakin sehat. Terima kasih. Terima kasih, hidup saya luar biasa. Kamu senyum deh. Senyum, senyum, kemudian buka mata kamu. Gimana? Enak ya? Apapun yang kamu rasakan sekarang itu namanya afirmasi. Jadi kamu memasukkan sebuah sugesti ke dalam diri sendiri yang dengan izin Tuhan nanti akan menarik menjadi kenyataan. Kenapa mas? Karena itu sudah masuk ke alam bawah sadar kamu. Tonton video ini setiap hari. Dengarkan apa yang saya katakan tadi berulang kali. Lihat deh, pasti dengan izin Tuhan akan ada perbedaannya. Selamat menjalani minggu yang baru teman-teman. Bye-bye.